Selamat datang para agen. Hari ini kita akan menyelami kasus paling rumit di dunia fashion, yaitu global fashion industry. Bersama saksi kita yang membuka mata kita terhadap kejamnya dunia di baliknya. The Devil Wears Prada. Film ini bukan sekedar drama komedi saja, tetapi sebuah blueprint yang menunjukkan bagaimana globalisasi, khususnya hyperglobalisasi, merajut setiap benang di dunia fashion. I have an appointment with Emily Charlton. Andrea Sachs? Yes? Great. Human Resources certainly has an odd sense of humor. Follow me. The Devil Wears Prada bercerita tentang Andrea Andy Sachs, seorang lulusan baru jurusan jurnalisme yang mendapatkan pekerjaan sebagai asisten pribadi editor majalah mode paling berpengaruh, Miranda Priestly, di majalah Runway. Meski tidak tertarik dengan dunia fashion, Andy tetap mengambil pekerjaan itu karena menganggapnya sebagai batu loncatan dalam karir. Namun, bekerja untuk Miranda bukanlah hal yang mudah. Miranda terkenal sangat perfeksionis, dingin, dan menuntut. Andy harus beradaptasi dengan cepat dan menjalani tugas-tugas sulit yang menguras fisik dan mental. Ia perlahan berubah, mulai dari penampilannya hingga cara pandangnya terhadap pekerjaan dan hidup. Seiring kesuksesannya di kantor, kehidupan pribadi Andy mulai terganggu. Hubungannya dengan sahabat dan pacarnya merenggang, dan ia mulai mempertanyakan apakah pekerjaannya sepadan dengan semua yang ia korbankan. Di akhir cerita, Andy menyadari bahwa ia tidak ingin kehilangan jati dirinya demi pekerjaan. Ia pun memilih keluar dari Runway dan mengejar karir yang sesuai dengan passionnya tanpa harus mengorbankan nilai-nilainya sendiri. Film ini dirilis tahun 2006, bergenre drama komedi dengan pemeran utama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, dan Stanley Tucci. Hyperglobalisasi adalah keyakinan bahwa dunia kita semakin terkoneksi tanpa batas. Ekonomi, budaya, dan bahkan tren fashion tidak lagi terisolasi di satu negara, melainkan bergerak bebas melintas benua. Bayangkan, perancang busana di Paris, bahan baku dari Asia, produksi di Eropa Timur, dan konsumen di seluruh dunia. Itulah hyperglobalisasi. Dan The Devil Wears Prada secara gamblang menunjukkan bagaimana majalah Runway di New York adalah pusat dari jaringan global ini. Miranda Priestly, sang editor-in-chief, memegang kendali atas tren yang mempengaruhi setiap lemari pakaian dari Tokyo hingga London. Data menunjukkan bahwa industri fashion adalah salah satu industri terbesar di dunia, dengan nilai triliunan dolar. Ini bukan hanya tentang baju, tapi tentang pengaruh ekonomi, branding lintas negara, dan konsumsi global yang tak terhentikan. Basically, it's this or Auto Universe. So you don't read Runway? No? And before today, you had never heard of me? No. And you have no style or sense of fashion? I think that depends on what you're... No. That wasn't a question. Dalam film ini, kita melihat bagaimana setiap keputusan di Runway memiliki dampak global. Misalnya, perubahan kecil pada koleksi desainer bisa memicu efek domino pada pemasok bahan, pabrik garment, hingga pasar retail di berbagai negara. Ini adalah rantai pasok global yang kompleks, di mana efisiensi dan kecepatan menjadi kunci. Selain itu, film ini juga menyoroti isu gender dalam konteks globalisasi. Miranda adalah sosok perempuan perkasa, tapi juga korban dari sistem yang sama. Tekanan untuk terlalu sempurna, untuk memimpin dalam industri yang didominasi citra, dan konflik antara karir dan kehidupan pribadi adalah realitas yang dialami banyak perempuan berdaya di berbagai belahan dunia. Andy juga mengalami transformasi, di mana ia harus mengorbankan nilai-nilai pribadinya demi beradaptasi dengan budaya korporat yang kejam. Ini menunjukkan bagaimana globalisasi dengan segala tekanan kompetisinya bisa mengikis identitas individu, terutama bagi perempuan yang berusaha menembus batas. Namun, film ini juga memberikan kritik halus terhadap hyperglobalisasi. Obsesi terhadap tren yang cepat berubah memicu konsumsi berlebihan dan dampak lingkungan yang serius, atau fast fashion. Film ini juga menyoroti eksploitasi tenaga kerja tidak langsung, karena industri ini selalu mencari cara untuk memproduksi lebih murah, seringkali di negara berkembang. Jadi, pesan penting dari investigasi kita kali ini adalah The Devil Wears Prada bukan hanya hiburan, tapi cerminan realitas global fashion industry yang rumit dan terhubung. Jadilah konsumen yang lebih sadar, setiap pilihan fashion yang kita buat memiliki jejak global. Pertanyakan, dari mana pakaian ini berasal, siapa yang membuatnya, dan apa dampak terhadap lingkungannya.
Kita juga harus menghargai kerja keras dan tekanan yang dihadapi oleh para pekerja di industri ini, terutama para perempuan. Dukunglah merek-merek yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Ini bukan tentang membenci fashion, tapi tentang menjadi bagian dari perubahan positif. Mari kita gunakan kekuatan kita sebagai konsumen untuk mendorong industri yang lebih etis dan berkelanjutan. Terima kasih telah mengikuti investigasi kami. Semoga kita semua lebih bijak dalam melihat dunia fashion dan dampaknya terhadap globalisasi. Sampai jumpa di kasus berikutnya. Dadah!